Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Ayu Radia Sabita dengan NIM G024144 dari kelompok B10. Saya izin menjelaskan tentang inhal saya, yaitu struktur anatomis penjelasan lengkap tentang medula spinalis. Untuk pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi dari medula spinalis. Medula spinalis itu dari medula oblongata, dia lewat ke foramen magnum sampai paling bawah di vertebra lumbalis bagian bawah. Fungsinya untuk apa? Untuk jalur komunikasi antara otak dan tubuh. Motorik dan sensorik lewatnya dari otak ke medula spinalis ke tubuh. Untuk apa lagi? Untuk mengatur refleks spinal dan menampung pusat kontrol otonomik lokal. Lokasinya atau batasan anatominya seperti saya jelaskan tadi, dia dari medula oblongata, dia turun ke lewat foramen magnum, dia terus berlanjut di vertebrae, lalu di tingkat L1, lumbal 1, lumbal 2, dia berakhir namanya conus medularis. Terus di bawah conus medularis apakah nggak ada apa-apa? Ada apa-apa. Ada cauda equina, itu kumpulan akar syaraf spinal yang menggantung. Ada filum terminale, itu jaringan penunjang ke os coccygeus. Untuk pembagian segmental, nah medula spinalis itu ada 31 pasang saraf spinal. Yang janggal adalah cervical. Kenapa dia 8 segmen? Karena cervical tuh dari atas vertebrae cervical 1 sampai bawah vertebrae cervical 7. Jadi kalau dihitung dia ada 8 segmen. Untuk yang torakal dia ada 12 segmen. Dia itu untuk apa? Untuk mengontrol batang tubuh. Lumbal itu ada 5 segmen. Dia itu untuk mengontrol kaki atas dan pinggang. Untuk si sakralnya, dia kaki bawah dan kavitas pelvis, ya. Lalu dari terakhir ada di coccygeal, itu ada 1 segmen doang, dia untuk daerah perineum. Terus di struktur makroskopiknya, dia tuh ada vertebrae, medula spinalis itu dilindungi sama si columna vertebralis. Terus tiap saraf spinalnya dia tuh keluarnya di foramen intervertebralis. Terus enlargement atau pembesaran, dia tuh ada cervical enlargement C4 sampai T1, dia karena untuk menginervasi ekstremitas atas. Untuk lumbosacral enlargement, dia lumbal 2 sampai sacral 3, dia untuk menginervasi ekstremitas bawah. Dia juga ada conus medularis di ujung distal, dia di lumbal 1-2, lalu ada cauda equina, ya akar syaraf lumbal, sakral, coccygeal, dia memanjang dari conus medularis tadi. Untuk struktur mikroskopik, tadi makroskopik karena ini mikroskopik karena ada substansi alba dan grisea. Untuk yang grisea dulu, dia tuh bentuknya kelihatan banget kayak kupu-kupu. Dia berbentuk H, dia punya kornu-kornu, ada kornu anterior dan posterior, ada lateralis. Fungsinya macam-macam. Yang anterior dia itu untuk motorik, yang posterior dia untuk sensorik, dan lateralis untuk saraf otonom simpatis. Kalau substansia alba, dia itu terdiri atas akson yang bermialin, that's why dia agak putih, warnanya agak terang karena banyak mialin-mialinnya gitu. Dia ada funiculus. Ada funiculus anterior, lateral, dan posterior. Kalau yang anterior dia ada di depan kornu anterior, dia itu untuk jalur utama motorik descendens, kayak corticus spinal anterior, dia dari situ. Terus yang lateral dia ada di kornu anterior dan posterior, di antara itu. Isi utamanya dia untuk jalur motorik dan sensorik, ada corticospinal lateral dan spinothalamikus lateral. Untuk yang posterior, dia ada di belakang kornu posterior, dia untuk jalur sensorik. Yang belakang-belakang itu pokoknya sensorik. Dia itu dari ada gracilis dan cuneatus.
Lalu jalur syaraf utama, ada jalur aferen dan jalur eferen. Aferen atau sensorik, dia tuh ada traktus spinothalamikus untuk nyeri, suhu, dan sentuhan kasar gitu-gitu. Ada spinocerebralis, ada propriosepsi ke cerebellum untuk kita tahu ada barang-barang di mana tempat barang-barang di sekitar kita gitu. Lalu ada fasciculus gracilis dan cuneatus untuk vibrasi dan propriosepsi halus. Untuk yang jalur eferen atau motoriknya, dia tuh ada tractus corticospinalis untuk gerakan volunter, kayak kita mau ngapain tangan kita gerakan gitu. Untuk ada tractus rubrospinalis atau vestibulus spinalis untuk gerakan postural atau refleks motorik. Untuk akar dari saraf spinal, itu ada akar dorsal sensorik dan akar ventral atau motorik. Nah, dia nanti dua akar itu nanti akan menggabung lagi jadi nervus spinalis, bercabang jadi ramus dorsalis dan ramus ventralis. Dorsalis itu ke otot dan kulit punggung, ventralisnya nanti membentuk plexus brachialis, lumbalis, dan sebagainya. Terus klinisnya, cedera di medullospinalis tuh bisa paraplegia, lumpuh 2 tungkai, ada tetraplegia, lumpuh 4 ekstremitas, dan sindrom medula sentral anterior posterior hemiseksional atau Brown Sequard. Jadi kesimpulannya adalah medullospinalis itu jalur utama penghubung otak dengan tubuh dengan susunan segmental dan jalur yang banyak. Jadi dia gak hanya membawa impuls sensorik dan motorik, tapi dia juga mengatur sistem otonom dan refleks lokal. Fungsinya itu yang penting, jadi kalau misal ada gangguan itu kayak bisa langsung berdampak yang luas di tubuh kita gitu. Jadi segitu aja penjelasan tentang medullospinalis. Kalau misalnya aku ada salah kata, salah menjelaskan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.